Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Eka Putri dan teman saya Kang Bagus Cahya Ardana. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang rancangan pembangunan aplikasi elektronik toko elektronik smartphone. Smartphone merupakan alat telekomunikasi multifungsi yang memudahkan kehidupan manusia dalam banyak bidang, bukan hanya dalam bidang hiburan, namun juga bidang lain seperti kesehatan, sosial, dan pendidikan. Hal ini dikarenakan di dalam sebuah smartphone terdapat berbagai fitur yang dapat memudahkan kegiatan manusia baik dalam pekerjaan, akademik, maupun komunikasi. Slide selanjutnya ada landasan teori, yaitu Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux. Jadi sistem operasi ini dirancang khusus untuk perangkat bergerak dengan layar sentuh seperti smartphone, tablet, dan lain-lain. Yang kedua ada Android Studio. Android Studio itu resmi untuk mendevelop aplikasi Android. Yang ketiga ada User-Centered Design, merupakan suatu metode yang dimanfaatkan untuk membangunkan sistem secara iteratif yang bertujuan untuk membuat sebuah perangkat lunak atau sistem. Yang keempat ada UML, atau disebut dengan Unified Modeling Language, yaitu sebuah bahasa yang berdasarkan gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Yang terakhir ada UCAS diagram, yaitu proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Slide selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan software. Analisis kebutuhan software itu adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi, mode, spesifikasi tentang perangkat lunak yang diinginkan klien atau pengguna sistem. Dalam tahapan analisis kebutuhan pengguna ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan admin, yang kedua ada kebutuhan pelanggan. Apa saja sih kebutuhan admin? Kebutuhan admin dapat melihat, menghapus, menambahkan, mengubah produk dan kategori produk. Admin dapat melihat informasi transaksi, admin dapat melihat informasi pelanggan bertransaksi, dan admin dapat melihat dan membuat laporan penjualan. Itu kebutuhan dari admin. Dan kebutuhan dari pelanggan yaitu pelanggan dapat membuat akun, pelanggan dapat melihat harga dan informasi mengenai produk, pelanggan dapat melihat produk yang ditawarkan oleh toko, dan pelanggan dapat menghubungi admin bila ada kendala dalam proses pembelian barang. Slide selanjutnya yaitu ada UCAS diagram. Bisa kita lihat sistemnya seperti di slide gambar ini yang akan diimplementasikan di slide berikutnya. Nah, ini hasil implementasinya. Yang pertama ada halaman sign-in. Untuk masuk ke dalam aplikasi user diharuskan untuk sign-in atau daftar terlebih dahulu. Tetapi, ketika user sudah memiliki akun yang tepat di aplikasi tersebut, maka langsung masuk ke halaman login seperti gambar di samping ini. Oke, halaman berikutnya yaitu ada halaman home atau beranda. Merupakan halaman utama yang akan dikunjungi pelanggan setelah proses sign-in atau login berhasil. Yang keempat ada gambar halaman detail produk. Halaman di mana pelanggan dapat melihat detail rincian tentang produk yang akan dibeli. Dan slide selanjutnya yaitu ada halaman user setting. Halaman di mana user dapat mengubah informasi mengenai akun mereka. Dan gambar yang terakhir ada halaman checkout. Halaman di mana user dapat melakukan pembayaran terhadap produk yang sudah dipilih. Nah, jadi kesimpulannya telah dihasilkan atau dibuat suatu aplikasi penjualan smartphone di mana tersebut
di mana sistem tersebut dibuat berbasis web dengan menggunakan editor desain rancangan utamanya yaitu Android Studio. Mungkin hanya itu dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.